dua rakaat dulu. Nah, jadi ada tentang hadis-hadis tentang hukum air itu ya. Nah, itu kan sudah disebutkan. Nah, adanya pertentangan, jadi aspek perbedaan itu adalah karena adanya pertentangan hadis-hadis yang telah disebutkan terdahulu. Pertama, hadis tentang bangun tidur ya. Fa'inna hadis al-istiqad wa hadis al-ma'i ada ini akdiani. Hadis tentang bangun tidur dan hadis tentang air yang tergenang, keduanya menetapkan, artinya menetapkan di sini ya menjelaskan bahwa anna qalilan najasati yunajisu qalil ma'i, bahwa najis yang sedikit ini bisa menajiskan air yang sedikit. Bisa dipahami ya? Seperti kita misalkan contohkan idza tayqadu ahadukum man di situ. Fala yudhil yadahu filina hatta yaksilaha salasan, kan gitu ya. Jadi kalau kita bangun tidur, jangan kita masukkan kedua tangan kita ke dalam bejana sebelum kita mencucinya sebanyak 3 kali, ya kan? Sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan najis yang ada di tangan kita itu kan dianggap sedikit, ya. Jadi artinya bahwa tangan kita ini dianggap najis kan? Ya toh? Karena di dalam hadis yang lain kan aina batat, tangan kita kan tidak tahu bermalam di mana kan? Pada saat tidur gitu ya. Apa gitu kan nggak tahu ya. Nah, itu dianggap najis dan dianggap najis sedikit. Nah, najis yang sedikit ini bisa mengakibatkan air yang sedikit menjadi najis, ya. Air yang sedikit itu air yang di mana? Air yang ada di dalam bejana. Dalam bejana, ya, gitu. Oke, bisa dipahami ya. Termasuk juga air yang tergenang tadi itu kan dianggap bahwa najisnya sedikit. Air yang tergenang. Berarti air yang tergenang itu berarti dianggap najis. Najis, ya, dianggap najis. Menurut perspektif ini loh, itu dianggap najis. Nah, sehingga kita tidak boleh kencing di air yang tergenang. Bukan hanya kencing saja, tapi juga mandi, ya, mandi. Nah, gitu. Karena apa? Karena air yang tergenang itu dianggap najis. Dianggap najis. Nanti kan yang kencing, ya, gitu ya, dianggap najis. Oke, itu demikian juga jilatan anjing. Jilatan anjing kan ini kalau misalkan bejananya itu anjing itu menjilat bejana dan dalam bejananya itu kan ada airnya. Ya, ada airnya. Ini kan ada perintah tuh. Wal amru bi raqati ma'in walagu al kalbu fihi, ya. Kalau misalkan tidak air itu anjing itu menjilat bejana dan bejananya itu ada airnya, maka airnya tadi harus dibuang. Kenapa? Karena dianggap najis. Dianggap najis, gitu ya, dianggap najis. Itu berarti kan sedikitnya najis tadi, jilatan anjing itu bisa mengakibatkan air yang ada di dalam bejana itu menjadi najis, gitu ya. Jadi najis. Oke, berarti najis yang sedikit bisa mengakibatkan Najis. Airnya menjadi najis. Oke, nah itu bisa dipahami ya. Oke, sekarang ini ada yang berbeda, yang menentang, yang bertentangan dengan perspektif anna qalilan najasah yunajisu qalilal ma. Ini malah justru berbeda gitu ya. Justru berbeda, kenapa? Di sini ada hadis tentang
kencingnya orang Arab Baduy. Ini yang menentang. Wariduha hadisu waulul Arab. Nah, jadi itu yang menentang. Yang dianggap tadi ta'arudul ahadits itu ini maksudnya. Ya. Nah, hadis yang menentang terhadap hadis tadi istiqoh dan hadis maidaim, di sini kan ketika orang Arab Baduy itu kencing di air, dikencing di masjidnya. Nah, di sini kan ada perintah wal amru bidanubin min ma'in alaih. Ada perintah, jadi Rasulullah memerintahkan untuk menuangkan satu ember air di atas kencing Di orang atas Arab kencing Baduy. kencingnya orang Arab Baduy. Baduy. Nah, tentunya kencingnya orang Arab Baduy itu kan di atas bilat ya, di atas lantai. Cuman kan lantai Rasulullah dulu itu lantai masjidnya Rasulullah kan tidak ada keramiknya. Ya kan masih pasir gitu ya. Ya, sehingga cukup dengan dituangkan aja sudah meresap. Ketua. Nah, konteksnya sekarang kan tidak meresap ya. Kalau konteksnya sekarang kan ada keramiknya. Nah, itu. Kalau misalkan ada mungkin anak kita yang sudah makan makanan ya, kencing di mana itu bukan di masjid tapi di lantai di rumah lah ya itu ya. Nah, apakah cukup dengan disiram pakai satu ember air? Tidak. Tidak kan? Nah, tidak, karena apa? Itu nggak bakalan kering-kering. Kenapa? Karena berlantai kan? Tidak meresap. Nah, ini kita konteksnya adalah tadi. Kita konteksnya adalah orang Arab Baduy yang kencing di masjidnya Rasulullah yang tidak berlantai. Ya, jangan dibayangkan yang sekarang, tapi ini yang dulu-dulu. Ini ya. Nah, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menuangkan satu ember air sudah cukup. Nah, ini berarti bahwa yang tadi anna qalilan najasah la yunajisu qalil ma. Bahwa air najis yang sedikit tidak mengakibatkan Najis. Air yang sedikit. Mengakibatkan air yang sedikit tadi menjadi Najis. najis. Justru sebaliknya. Justru sebaliknya, air yang sedikit itu bisa membersihkan najis. Ya, membersihkan najis. Kan beda dengan tadi tuh. Yang tadi qalilan najasah yunajisu qalil ma. Yang ini qalilan najasah la yunajisu qalil ma. Ya kan dengan satu ember bisa bersih, gimana coba? Dengan satu ember bisa bersih. Padahal airnya cuma satu ember. Soalnya habis itu hilang. Karena diserap sama tanah, Ustaz. Nah, ini yang beda gitu ya. Ini yang bertentangan dengan perspektif tadi. Dengan perspektif tadi yang anna qalilan najasa yunajisu qalilal ma. Ini yang bertentangan, dianggap bertentangan. Nah, dari sini kemudian bisa diketahui wa minal ma'lum, dari sini kita simpulkan bahwa annahu qad tahuru dzalikal mawdu' alladzi waqa'a alaihi baulul a'rabi danubi dzalika danu, bahwa tempat yang terkena kencingnya orang Arab Baduy tadi itu hanya bisa dibersihkan dengan satu ember air. Aja. Satu ember air loh ya. Padahal kencingnya orang Arab Baduy kan share itu banyak sekali itu ya. Gitu ya. Dan itu sahabat kan akan menyerang itu. Biarkan aja, biarkan, itu cara dakwah Rasul. Karena kalau nanti dibentak ya, jangan nanti orang Arab ini lari nanti kencingnya kemana-mana. Oh, aduh benar. Ya. Maka biarkan saja dia kencing di juru masjid itu. Jangan dibentak, jangan dimarahin, jangan. Nah, nanti akan dijelaskan itu di hadis, akan dibahas nanti. Nah, itu kan kalau kita
mungkin kalau kita pakai wadah ya orang Arab Baduy tadi nih, kita wadahi kencingnya itu buah sekali itu. Besar badannya ya. Ini kencing banyak segitu. Tapi hanya bisa dibersihkan dengan 1 ember air gitu. Nah, ini berarti kan apa? Air yang sedikit tadi kok malah sebaliknya bisa membersihkan air ya apa? Najis yang Banyak. Banyak. yang banyak. Gitu. Padahal tadi apa? Najis sedikit. Yang awal. Yang sedikit bisa menajiskan Dan air yang sedikit. Najis yang sedikit bisa mengakibatkan air menjadi Najis. najis. Sekarang air yang sedikit Bisa membersihkan najis yang banyak. Yang banyak. Hah? Air yang sedikit bisa membersihkan air yang banyak. Banyak. Najis yang sedikit tidak mengakibatkan airnya menjadi najis. Oh. Kalau dibalik berarti air yang sedikit bisa menghilangkan Najis. najis yang sedikit. Oh, sedikit Ustaz. Itu kencingnya orang Arab Baduy tadi dianggap Sedikit. najisnya sedikit gitu loh. Jadi walaupun dia wadahi dapat 1 ember ya dianggap sedikit gitu ya. Ustaz, Sedikit. Dan itu hanya dibersihkan dengan 1 ember air, kan sama-sama kapasitasnya sama toh. Maaf, Sedikit. Ah, Nah, gimana Mbak Nur? itu orang Arab yang kencing itu 1 orang atau banyak orang, Ustaz? Ya 1 orang. 1 orang. Halo semua. Karena kira rombongan semuanya kencing. Oh, yang banyak piye. Itu namanya nih banyak nggak bakalan gini perspektifnya pandangannya. Ini kan dianggap bahwa orang Arab Baduy yang kencing tadi itu najisnya dianggap Sedikit. sedikit Mbak ya. Oke. Nah, kita lanjutkan kata-katanya wa kadzalika qaulu al-mautahurun la yunajisu sayuna. Demikian juga ini terkait dengan sabda Rasul bahwa air itu tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun. Nah, menurut perspektif para ahli ilmu bahwa ini yang dimaksudkan adalah la yunajisu syai'un illa ma ghayyara ahada ausofi. Maksudnya adalah bahwa air tidak bisa dinajiskan oleh siapapun kecuali kalau ada najis yang bisa merubah status kebersihan air, ya, merubah salah satu sifat air, baik itu rasanya, warnanya maupun baunya. Nah, gitu. Oke, nah itu kan perspektif orang. Ya, padahal kan hadisnya la yunajjisuhu syai'un. Sampai di situ kan? Ya. Nah, ada tambahan ilama ghayyaru ahada awsafihi. Nah, hadis-hadis tadi yang di atas yang dianggap bertentangan tadi itu sebetulnya bisa dikompromikan. Yujma'u bainal ahadis bil qaul bi annahu la yunajjisu syai'un. Cukup dengan itu saja. Jadi di hadis-hadis yang dianggap bertentangan tadi itu cukup digunakan kata-kata bi annahu la yunajjisu syai'un, bahwa pokoknya air itu tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun, ya, karena nanti penjelasannya di bawah. Sebagaimana ditunjukkan oleh lafaz ini, maksudnya al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un. Dan ditunjukkan oleh lafaz apa? Oleh hadis baulul arabi. Nah, kan tadi baulul arabi justru malah air yang sedikit tadi bisa membersihkan Najis. kencingnya orang Arab Baduy. Artinya bahwa air tadi tidak tercemar dengan adanya najis tadi, ya. Berarti kan berlaku dalil la yunajjisuhu
syai'un. Syai'un. Nah, sekarang sedikit lagi ini 30 jam ya. 10. Oke, 35 menit lah, 5 menit lagi ini. Nah, hadis istiqot, hadis main daim dan ulug itu sebetulnya kan bukan menjelaskan tentang hukum kenajisan airnya. Ya. Bukan menjelaskan tentang hukum kenajisan airnya. Paham? Paham dah nih. Tapi itu hanya itu sebetulnya larangan tadi la wala yudkhil dan lain-lain itu sebetulnya itu adalah ibadah saja, perintah menjauhi. Misalkan contoh begini, Mbak Safira, kamu jangan duduk. Berarti apa? Jangan berdiri. Larangan. Larangan. Berarti di dalamnya ada perintah. Perintah untuk Tidak duduk. berdiri. Berdiri. Atau Paham ya? tidur. Paham ya? Ini juga begitu. Gak boleh orang yang bangun tidur itu memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana hingga mencuci sebanyak 3 kali. Nah, larangan memasukkan kedua tangan ke dalam air. Nah, itu menunjukkan perintah. Perintah cuci tangan. Perintah menjauhinya. Oh, Hanya tidak boleh cuci tangan. Bukan karena tangan kita najis, bukan. Ya, bukan karena tangan kita najis. Ya, itu karena di dalamnya itu perintah, ada perintah menjauhinya. Ketika orang itu menjauhi dan tidak melanggar larangan itu hukumnya ibadah saja. Pahala Ustaz. Ibadah. Jadi tangan kita nggak najis itu sebetulnya. Ya. La li ajri najasa, bukan karena najis. Tapi karena ta'abudi gitu ya. Ta'abudi saja. Kenapa ta'abudi? Karena itu kan sesuatu makna yang tidak bisa diketahui oleh kita, betul nggak? Ya seperti misalkan pengetahuan kita tentang bilangan sholat. Sholat zuhur itu berapa rakaat? 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4, subuh 2. Kita nggak tahu kenapa itu kok 2, kenapa ya apa alasannya? Nggak tahu kan? Nah itu. Nah seperti tadi, kenapa Rasulullah itu kok melarang kita memasukkan setelah bangun tidur memasukkan 2 tangan kita ke dalam bejana? Kenapa? nggak tahu, Ustaz. Jawabannya kan? Kalau walaupun perspektif ulama tadi mengatakan bahwa tangan kita itu dianggap najis dan najisnya sedikit, ya. Padahal itu kan pendapat, tapi kan nggak tahu jawabannya. Oh, berarti tangan kita najis. Ternyata di sini jawabannya enggak gitu ya. Dan kalau kita tidak masukkan kedua tangan kita ke dalam bejana, itu berarti sifatnya ta'abudi, ibadah. Itu artinya kita melaksanakan Perintah. perintah, ya, menjauhi Larangan. larangan. Nah, ketika menjauhi larangan itu bersifat Ibadah. Nah, melaksanakan perintah berarti Ibadah. apa? Oh, Wajib. mencuci tangan. Mencuci tangan gitu loh ya. Tangan. Namun ada yang berpendapat wakilah balin nahyu fi hadil hadis lil karoha. Namun itu dimanai itu larangan itu di dalam hadis-hadis tadi itu sebetulnya kalau dilanggar itu makruh. Ya, makruh. Walaupun itu bukan karena najis, tapi kalau dilanggar itu makruh hukumnya. Ya. Makruh. Kenapa? Karena kan memang air dalam bejana tadi itu kan sebetulnya suci.
Termasuk juga kalau kita memasukkan tangan kita ke dalam bejana, itu sebetulnya air yang di dalam bejana itu nggak bakalan tercemar oleh tangan kita. Statusnya dia tohirut, tohiratun, mutohiratun, suci dan mensucikan. Karena apa? Karena itu bukan karena najisnya, itu karena kita melaksanakan perintah saja. Nah, melaksanakan perintah itu berarti kita apa? Mencuci tangan. Kita Ibadah. melaksanakan Ibadah. Kamu di tadi. Oke, sampai di situ bisa dipahami ya? Insya Allah Ustaz. Allah ya. Oke, waktunya sudah habis karena tadi saya nyari-nyari pembaca agak susah. Ya, nah, nunggu-nunggu ini makan waktu ternyata ya, itu tuh. Jadi lain kali dipersiapkan betul. Pertama adalah kuotanya, yang kedua kitabnya Mbak Zirhan ya, jangan ditinggal. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Khairan ya Ustaz. Wa iyyakum. Kita nggak Kal. Zirhan, tadi bilang gini Zirhan. Apa? Tadi Zirhan gini kan? Gitu kan? Nggak kelihatan. Mana Pak? Pengen pipis. Ya Allah, pengen pipis.